wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suryanti dengan NIM 2022A1E017, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji sebuah nilai siswa dengan cara uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Nah, untuk lebih detailnya simak baik-baik video ini ya teman-teman. Sebelum itu, teman-teman harus sudah mendownload aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Baik, langsung saja karena saya sudah memasukkan data saya ke aplikasi Excel, jadi datanya itu seperti ini ya, teman-teman. Langsung saja, selanjutnya di sini data dari Excel akan saya copy paste ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Kita ubah di variabel view-nya. Tuh di bagian sini kita simpan protes. Kemudian di sininya postes. Kemudian kembali ke data view. Selanjutnya buka Excel, copy data pretest, kita pindahkan ke bagian sini. Selanjutnya data postes. Jadi tampilannya itu akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari data normalitasnya. Kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di bagian pretestnya kita masukkan di dependent list, kemudian posttestnya kita pindahkan ke factor list, kemudian optimus, continue, dan oke. Jadi munculnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat apakah data kita itu normal atau tidak. Jadi kita lihatnya itu di bagian sini, di bagian signifikan. Nah, karena di sininya itu signifikannya itu di bagian pretestnya itu 0,342 dan posttestnya itu 0,023. Jadi ketentuan dari nilai normalitasnya itu kan apabila nilai uji normalitasnya itu lebih dari 0,05 maka uji data kita itu normalitasnya. Jika kurang dari 0,05 berarti itu tidak signifikan atau tidak normal. Jadi melihat dari data kita ini itu tidak termasuk normal ya. Jadi data kita itu tidak normal. Mungkin sekian uji data normalitas dari saya. Selanjutnya saya akan
Kembali ke aplikasi SPSS untuk menguji data homogenitas. Selanjutnya, uji homogenitas. Buka Excel. Di sini saya masih pakai nilai siswa yang sama ya teman-teman. Kemudian copy pretestnya. Paste. Untuk uji homogenitas ini ada sedikit perbedaan. Karena di sini itu kita harus pakai kode ya. Jadi di sini saya akan memakai kode 1 untuk nilai protesnya. 1. Nah, selanjutnya kita copy nilai postesnya. Nilai postesnya ini kita simpan di bawah nilai protesnya. Nah, dan kodenya saya simpan kode 2. Jadi gini. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Sebelum itu kita edit di variabel view-nya. Di bagian sininya kita simpan variabel. Di bagian sininya kita simpan. Jadi di sininya itu pretest. Di value-nya di bagian sini kita simpan pretest dan kemudian di bagian labelnya kita simpan 01 karena itu melambangkan kodenya. Kemudian klik add dan OK, selanjutnya akan muncul seperti ini. Dan nanti ditulis lagi postesnya di bagian value, terus kemudian 2 di bagian labelnya. Dan add dan OK, kemudian akan seperti ini. Selanjutnya kita mencari uji homogenitasnya. Di bagian analyze, compaремents, kemudian 1Y ANOVA. Nah,
variabelnya kita simpan di dependent list, kemudian kelompoknya di faktor. Continuous, homogeneity, kemudian continue. Oke. Jadi munculnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa melihat uji homogenitasnya kita. Apakah dia signifikan atau tidak. Jadi bisa dilihat teman-teman, nilai homogenitas yang keluar itu sebesar 0,257. Data dikatakan homogenitas itu jika nilai signya lebih besar dari 0,05. Itu bisa disebutkan signifikan. Di bagian sini ya, di bagian atasnya. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini yaitu homogen karena nilainya itu signifikan atau lebih dari 0,05. Karena dasar pengambilan keputusannya itu yang pertama, jika nilai signya lebih dari 0,05 maka distribusi datanya itu homogenitas. Nah, yang kedua, jika nilai signya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogenitas. Jadi, hasil data saya di signya ini tuh 0,257 di atas atau lebih dari 0,05, maka data kita itu bisa dibilang bisa dikatakan homogenitas. Jadi data ini tuh bisa dibilang homogenitas karena lebih dari 0,05. Jadi sampai di situ ya teman-teman untuk uji homogenitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji T dari nilai siswa. Baik, selanjutnya uji T. Masih dengan cara yang sama, yaitu mengcopy nilai siswa dari Excel ke aplikasi SPSS. Yang pertama, copy nilai. Kemudian copy nilai post-testnya. Sebelum itu kita mengedit di bagian variabel view-nya. Yang pertama pretest, kemudian post-test. Di bagian label kita simpan sebelum diberi perlakuan. Kemudian di bagian sini kita simpan setelah diberi perlakuan. Oke. Kemudian langsung saja kita mencari uji T-nya.
karena di tes uji T ini tuh kita akan mencari tahu bagaimana perbandingan dari pembelajaran sebelumnya atau nilai sebelumnya dan nilai setelahnya, seperti nilai awal ataupun nilai akhirnya. Sejauh mana perbandingannya. Baik, langsung saja kita klik analyze. Compartments. Nah, di sini saya pilih pirate sample test. Nah, di bagian sini sebelum diberi perlakuannya itu kita simpan di variabel 1. Nah, sedangkan di variabel 2-nya kita simpan yang setelah diberi perlakuan. Oke. Kemudian optimis. Itu oke. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat sejauh mana perbandingan yang sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Nah, untuk bagian minnya itu 30 dan itu belum diberi perlakuan, dan setelah diberi perlakuan itu menjadi 62. Nah, rata-rata keaktifan siswa sebelum diberi perlakuan itu kan 30. Nah, setelah diberi perlakuan itu jadinya 62. Sedangkan pada standar deviation-nya itu sebelum diberi perlakuan itu 11,15. Nah, setelah siswa aktif perubahannya itu menjadi 12, nah di bagian standar error mean, nya itu merupakan efisien error dari data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya rata-rata populasi dari sampel. Nah, dari data standar error, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya standar error mean untuk skor keaktifan siswa sesudah diberi perlakuan sebesar 2,3. Nah, sebelum itu 2,1. Selanjutnya di bagian Pirate Sample Correlation. Nah, di bagian correlation-nya itu ini menunjukkan besarnya koefisien korelasi dari data yang dipasang. Nah, sedangkan di bagian sig-nya ini dengan p-value 0,264 atau lebih dari 0,05, jadinya data ini menunjukkan korelasi yang tidak signifikan. Nah, selanjutnya pirate sample test. Di pirate sample test ini untuk menunjukkan diterima atau tidaknya data ini ya teman-teman. Jadi di sini sebelum diberi perlakuan sampai setelah diberi perlakuan. Nah, pada kolom main merupakan keaktifan siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan, yaitu min 31,6. Nilai ini merupakan selisih antara skor rata-rata keaktifan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Jadi dia itu ambil hitungannya itu nilai 62 ini dikurang 30 ini, atau nilai setelah diberi perlakuan dikurang nilai sebelum diberi perlakuan. Jadi hasilnya itu 31. Untuk menyatakan apakah perbedaan rata-rata sebesar min 31 ini memiliki arti yang signifikan, maka dilakukanlah uji T. Dari kolom T menunjukkan besarnya T itu sebesar min 11,164 dengan sig talent sebesar 0,00.
Untuk menyatakan bahwa nilai rata-rata signifikan dengan melihat koefisien telah dibandingkan dengan taraf signifikan. Nah, apabila koefisien P flu lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan perbedaan signifikan. Apabila koefisien P flu lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan perbedaan signifikan. Dan apabila lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan perbedaan tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hasil data uji T menyatakan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi keaktifan siswa sebelum dan sesudah diperlakukan itu terdapat perbedaan yang signifikan, teman-teman. Jadi ini hasilnya. Sekian penjelasan uji T dari hasil nilai siswa dari saya. Itulah cara bagaimana mencari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T dari sebuah data. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih belum mengerti terkait uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.